Dalam Islam, Nabi Yakub, Israel, adalah seorang nabi yang agung, dan putranya, Lewi bin Yakub, adalah salah satu dari 12 anak Yakub yang kemudian menjadi leluhur dari suku-suku Bani Israel. Berikut adalah sejarah panjang Lewi menurut pandangan Islam yang berdasarkan Al-Quran, hadis, dan tafsir para ulama. Lewi adalah putra ketiga dari Nabi Yakub alaihi salam yang juga dikenal sebagai Israel. Ibunya adalah Leah, istri pertama Yakub. Ia adalah saudara kandung dari beberapa anak lainnya, termasuk Ruben, Simeon, dan Yehuda. Dalam tradisi Islam, Lewi dipandang sebagai nenek moyang salah satu suku besar Bani Israel, yaitu suku Lewi. Suku ini nantinya dikenal sebagai suku para imam, ulama, dan pendeta di kalangan Bani Israel. Dalam kisah Nabi Yusuf yang diabadikan dalam Al-Quran, Surah Yusuf, Lewi adalah salah satu saudara yang terlibat dalam rencana untuk menjauhkan Yusuf dari ayahnya, Nabi Yakub. Para saudara merasa iri terhadap Yusuf karena perhatian lebih yang diberikan oleh Yakub kepadanya. Lewi dan saudara-saudaranya awalnya berencana membunuh Yusuf, tetapi akhirnya memutuskan untuk melemparkannya ke dalam sumur setelah usul dari salah satu saudara mereka yang lebih bijak, Yehuda atau Ruben, menurut beberapa tafsir. Setelah Yusuf hilang, mereka datang kepada Yakub dengan membawa baju Yusuf yang dilumuri darah palsu, mengklaim bahwa Yusuf telah dimakan serigala. Dalam tradisi Islam, para saudara, termasuk Lewi, akhirnya menyadari kesalahan mereka dan bertobat kepada Allah. Ketika Yusuf menjadi penguasa Mesir dan mereka datang meminta bantuan, Yusuf mengampuni mereka dengan hati yang lapang. Dalam Islam, suku yang berasal dari keturunan Lewi dikenal sebagai suku para imam atau pendeta di kalangan Bani Israel. Mereka diberi tanggung jawab besar untuk menjaga hukum Taurat dan memimpin ibadah di tempat suci, termasuk tabut perjanjian. Suku Lewi dikenal sebagai suku yang tidak memiliki wilayah khusus di tanah Kanaan setelah Bani Israel memasuki Palestina. Sebagai gantinya, mereka diberikan tugas keagamaan dan hidup dari zakat, serta persembahan yang diberikan oleh suku-suku lain. Dalam tradisi Islam, keturunan Lewi dihormati sebagai penjaga ilmu agama di kalangan Bani Israel. Mereka dipandang sebagai sosok-sosok yang berdedikasi untuk menyebarkan ajaran kenabian. Nabi Musa dan Nabi Harun, dua nabi besar dalam Islam, berasal dari garis keturunan Lewi. Hal ini menunjukkan posisi penting suku Lewi dalam sejarah kenabian Bani Israel. Seperti saudara-saudara Yusuf yang lain, Lewi adalah sosok yang menunjukkan bagaimana manusia bisa melakukan kesalahan, tetapi kemudian bertobat kepada Allah dan memperbaiki diri. Islam menyoroti tanggung jawab besar yang diemban oleh keturunan Lewi sebagai pemimpin spiritual. Ini adalah pelajaran tentang pentingnya ilmu dan tanggung jawab dalam memimpin umat. Dalam Islam, kisah Lewi dan saudara-saudaranya sering digunakan sebagai pelajaran tentang hubungan keluarga, pentingnya tobat, dan pengampunan. Hubungan antara Yusuf dan saudara-saudaranya melambangkan ujian keluarga yang diakhiri dengan kedamaian dan rekonsiliasi. Lewi bin Yakub adalah figur penting dalam sejarah Islam sebagai salah satu putra Nabi Yakub dan leluhur suku Lewi yang memegang peran sentral dalam spiritualitas Bani Israel. Kisahnya mengajarkan tentang pentingnya tanggung jawab keagamaan, nilai tobat, dan pengampunan. Jejak keturunannya, terutama Nabi Musa dan Harun, memperkuat posisi Lewi dalam tradisi Islam sebagai salah satu pilar warisan kenabian. Dalam kisah Nabi Yusuf alaihi salam yang diabadikan dalam Al-Quran Surah Yusuf, Lewi bin Yakub adalah salah satu dari 11 saudara Yusuf. Peran Lewi dalam peristiwa tersebut mencerminkan konflik keluarga, kecemburuan, dan akhirnya penyesalan dan tobat. Berikut adalah rincian peran Lewi dalam peristiwa Nabi Yusuf menurut perspektif Islam. Lewi bersama saudara-saudara lainnya, kecuali Bunyamin, merasa iri kepada Yusuf karena perhatian lebih yang diberikan oleh Nabi Yakub alaihi salam kepada Yusuf. Dalam surah Yusuf ayat 8, saudara-saudara berkata, "Sesungguhnya Yusuf dan saudaranya, Bunyamin, lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita, padahal kita adalah golongan yang lebih banyak." Pernyataan ini menunjukkan bahwa mereka merasa diabaikan dibandingkan Yusuf dan Bunyamin. Lewi ikut dalam diskusi saudara-saudaranya untuk menyingkirkan Yusuf. Mereka awalnya merencanakan untuk membunuh Yusuf, tetapi salah satu saudara, menurut beberapa tafsir, Ruben atau Yehuda, menyarankan agar Yusuf dilemparkan ke dalam sumur, agar ditemukan oleh para musafir.
Hal ini disebutkan dalam surah Yusuf ayat 10. Janganlah kamu membunuh Yusuf, tetapi masukkanlah dia ke dalam sumur, supaya dia dipungut oleh beberapa musafir, jika kamu hendak berbuat sesuatu. Setelah mendapat izin dari Nabi Yakub untuk membawa Yusuf bermain, mereka membawa Yusuf ke padang pasir. Kemudian mereka melepas bajunya dan melemparkannya ke dalam sumur. Meskipun ini adalah tindakan bersama, Lewi dianggap ikut terlibat dalam melaksanakan rencana tersebut. Setelah melemparkan Yusuf ke sumur, mereka kembali ke rumah dengan membawa baju Yusuf yang telah dilumuri darah palsu, darah seekor kambing. Mereka berkata kepada Yakub bahwa Yusuf telah dimakan serigala. Dalam surah Yusuf ayat 18, Allah menyebutkan, dan mereka datang membawa baju Yusuf dengan darah palsu. Yakub berkata, sebenarnya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan buruk itu, maka kesabaran yang baik adalah sikapku, dan Allah sajalah yang dimohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Ketika mereka akhirnya bertemu Yusuf yang telah menjadi penguasa Mesir, saudara-saudara, termasuk Lewi, menyadari kesalahan besar mereka. Mereka meminta ampun kepada Yusuf atas perbuatan mereka di masa lalu. Yusuf dengan kebesaran hati memaafkan mereka dan berkata dalam surah Yusuf ayat 92, tidak ada cercaan terhadap kamu pada hari ini. Semoga Allah mengampuni kamu dan Dia adalah Maha Penyayang di antara para penyayang. Dalam tradisi Islam, saudara-saudara Yusuf, termasuk Lewi, benar-benar bertobat kepada Allah dan berusaha menebus kesalahan mereka. Penyesalan ini menjadi pelajaran penting tentang rahmat Allah yang luas dan kebesaran hati manusia dalam memaafkan. Peran Lewi mencerminkan bagaimana kecemburuan dan ketidakadilan dalam keluarga dapat menyebabkan konflik besar. Namun, kisah ini juga menunjukkan bahwa konflik tersebut dapat diselesaikan melalui kesabaran, tobat, dan pengampunan. Setelah rekonsiliasi, saudara-saudara Yusuf, termasuk Lewi, bersatu kembali sebagai keluarga. Ini menjadi pelajaran bahwa persaudaraan adalah anugerah yang harus dijaga, meskipun terjadi perselisihan. Meskipun Lewi dan saudara-saudaranya melakukan kesalahan besar, Nabi Yusuf memberikan teladan luar biasa dalam memaafkan dan mengutamakan kedamaian. Lewi bin Yakub memainkan peran penting dalam kisah Nabi Yusuf, baik sebagai bagian dari kecemburuan saudara-saudara, maupun dalam proses penyesalan dan rekonsiliasi. Meskipun ia terlibat dalam perbuatan salah, kisah ini menunjukkan bahwa manusia dapat bertobat dan kembali kepada Allah. Peran Lewi memberikan pelajaran tentang dampak negatif kecemburuan, pentingnya pengampunan, dan kasih sayang dalam keluarga. Dalam pandangan Islam, sejarah awal terbentuknya suku Lewi terkait erat dengan kisah Lewi bin Yakub, Israel, salah satu dari 12 putra Nabi Yakub, alaihissalam. Keturunan Lewi nantinya menjadi salah satu dari 12 suku Bani Israel yang dikenal dalam sejarah dan teks-teks agama. Berikut adalah sejarah awal terbentuknya suku Lewi menurut perspektif Islam, berdasarkan Al-Quran, hadis, dan tafsir ulama. Awal mula di Mesir. Keturunan Lewi mulai diidentifikasi sebagai sebuah suku ketika Nabi Yakub dan keluarganya pindah ke Mesir atas undangan Nabi Yusuf, alaihissalam. Pada saat itu, Bani Israel mulai berkembang menjadi kelompok besar selama mereka tinggal di Mesir. Sebagai bagian dari Bani Israel, suku Lewi bersama 11 suku lainnya adalah cabang utama dari Bani Israel. Mereka awalnya hidup bersama di Mesir di bawah perlindungan Nabi Yusuf. Tetapi setelah kematian Yusuf, mereka mengalami penindasan oleh Firaun yang baru. Dalam Islam, suku Lewi dikenal karena memiliki peran khusus dalam urusan keagamaan. Mereka dianggap sebagai penjaga hukum Taurat dan pemimpin dalam ibadah Bani Israel. Peran ini menjadi lebih jelas setelah eksodus dari Mesir di bawah pimpinan Nabi Musa, alaihissalam, yang juga berasal dari keturunan Lewi. Keturunan Nabi Musa dan Harun. Nabi Musa dan Harun, dua nabi besar dalam Islam, adalah keturunan langsung dari Lewi. Nabi Harun diberi tugas oleh Allah untuk memimpin ibadah, sementara Musa memimpin Bani Israel secara umum. Ketika Nabi Musa memimpin Bani Israel keluar dari Mesir, Allah memberikan tanggung jawab khusus kepada suku Lewi. Mereka ditugaskan sebagai imam dan pelayan di sekitar tabut perjanjian serta tempat ibadah. Tugas ini membuat suku Lewi berbeda dari suku-suku lainnya, yang sebagian besar berfokus pada aktivitas duniawi seperti pertanian dan militer. Kesetiaan kepada Allah. Dalam sebuah peristiwa saat Bani Israel menyembah patung anak sapi emas, surah Al-Baqarah ayat 51 hingga 54,
Suku Lewi dikenal sebagai kelompok yang tetap setia kepada Allah dan menentang penyembahan berhala. Kesetiaan ini memperkuat status mereka sebagai penjaga agama dalam distribusi tanah setelah Bani Israel memasuki tanah Kanaan, Palestina. Suku Lewi tidak mendapatkan wilayah khusus seperti suku-suku lainnya. Sebaliknya, mereka hidup dari persembahan, zakat, dan sedekah yang diberikan oleh suku-suku lain. Tugas keagamaan. Suku Lewi bertanggung jawab untuk menjaga hukum Allah, mengajarkan Taurat, dan memimpin ibadah di tempat-tempat suci. Mereka dianggap sebagai ulama atau imam di kalangan Bani Israel. Dalam Islam, keberadaan suku Lewi dihormati sebagai salah satu pilar penting dalam sejarah Bani Israel. Mereka dipandang sebagai simbol dedikasi terhadap Allah dan penjaga hukumnya. Hal ini tercermin dalam kehidupan Nabi Musa dan Nabi Harun yang berasal dari suku ini. Kesimpulan suku Lewi terbentuk dari keturunan Lewi bin Yakub alaihissalam dan memiliki peran istimewa dalam sejarah Bani Israel. Mereka menjadi suku keagamaan yang menjaga ajaran Allah, memimpin ibadah, dan mempertahankan moralitas Bani Israel. Dalam perspektif Islam, kisah suku Lewi memberikan pelajaran tentang pentingnya menjaga hubungan dengan Allah, tanggung jawab dalam agama, dan dedikasi terhadap nilai-nilai kebenaran. Pandangan ulama Islam dan ilmuwan Muslim terhadap kondisi suku Lewi di era modern beragam, bergantung pada pendekatan mereka terhadap sejarah, tafsir agama, dan dinamika sosial politik kontemporer. Secara umum, pembahasan tentang suku Lewi seringkali dikaitkan dengan Bani Israel secara keseluruhan, mengingat relevansi sejarah dan peran keagamaan mereka dalam tradisi Islam. Berikut ini adalah beberapa pandangan utama. Ulama Islam umumnya memandang suku Lewi sebagai bagian dari Bani Israel, yang dalam Al-Quran disebut sebagai kaum yang diberi banyak nikmat oleh Allah, namun seringkali diuji karena penyimpangan mereka dari ajarannya. Beberapa ulama, seperti Ibnu Katsir dalam tafsirnya, menyoroti bahwa Bani Israel, termasuk suku Lewi, pernah diberi tanggung jawab besar sebagai penjaga ajaran Allah. Tetapi sebagian dari mereka menyimpang. Hal ini dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 63 hingga 74, yang mengingatkan tentang pelanggaran mereka terhadap perjanjian Allah. Sebagian ulama berpandangan bahwa suku Lewi yang dikenal sebagai suku imam dalam tradisi Bani Israel telah kehilangan peran keagamaan mereka karena perubahan zaman dan pengaruh politik. Tugas mereka sebagai penjaga Taurat dan pemimpin spiritual kini lebih banyak digantikan oleh kelompok keagamaan lainnya, seperti kaum ulama dan pemimpin agama dalam Islam. Ulama Islam sering membahas hubungan antara suku Lewi dan komunitas Yahudi modern. Meskipun suku Lewi secara historis dianggap sebagai leluhur para imam Yahudi, Kohanim, banyak ulama menekankan bahwa posisi mereka sebagai pemimpin agama telah berubah drastis seiring waktu. Beberapa ulama, seperti Syekh Yusuf Al-Qaradawi, menyatakan bahwa status Bani Israel, termasuk suku Lewi, tidak lagi relevan secara spiritual sejak diutusnya Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir, yang membawa Islam sebagai agama yang universal. Ilmuwan Muslim yang mendalami sejarah dan antropologi seperti Muhammad Hamidullah dan Sayyid Hossein Nasr memandang suku Lewi sebagai bagian penting dalam sejarah peradaban Bani Israel. Mereka seringkali mengaitkan peran Lewi dengan perkembangan keilmuan dan spiritualitas dalam tradisi Yahudi yang memengaruhi dunia Islam dan Barat. Beberapa ilmuwan Muslim juga melihat bagaimana pengaruh suku Lewi terhadap tradisi keimaman Yahudi masih bertahan dalam praktik agama Yahudi modern, meskipun telah mengalami transformasi besar sejak zaman kuno. Dalam konteks modern, ilmuwan Muslim sering mengaitkan diskusi tentang suku Lewi dengan isu identitas Yahudi Israel. Suku Lewi, yang dahulu dikenal sebagai suku pemimpin keagamaan, kini lebih dilihat sebagai bagian dari klaim historis Zionisme atas tanah Palestina. Pandangan ini menyoroti bagaimana kelompok tertentu dalam Yahudi modern, termasuk komunitas Leviim, keturunan Lewi, menggunakan narasi sejarah untuk mendukung agenda politik. Ulama seperti Sayyid Qutbah dalam tafsirnya terhadap surah Al-Baqarah menyatakan bahwa suku Lewi, seperti suku-suku Bani Israel lainnya, telah menyimpang dari ajaran asli yang diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam. Penyimpangan ini dianggap sebagai penyebab utama runtuhnya posisi spiritual mereka dalam tradisi agama. Beberapa ilmuwan Muslim mencatat bahwa identitas suku Lewi sebagai kelompok yang unik telah bercampur dengan kelompok-kelompok Yahudi lainnya.
Akibatnya sulit untuk menentukan secara pasti apakah tradisi atau praktik keagamaan tertentu di era modern benar-benar mencerminkan warisan suku Lewi. Dalam tradisi Yahudi modern, peran keimaman suku Lewi telah mengalami perubahan signifikan. Dengan banyak keturunan, Lewi tidak lagi terlibat langsung dalam peran keagamaan. Hal ini dianggap sebagai salah satu bukti hilangnya keaslian fungsi spiritual suku Lewi dalam kehidupan Yahudi kontemporer. Ulama sering menjadikan kisah suku Lewi sebagai pelajaran tentang pentingnya menjaga amanah Allah dalam memimpin umat. Penyimpangan yang terjadi dalam sejarah suku Lewi dianggap sebagai peringatan agar umat Islam tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sejarah suku Lewi juga mengajarkan bahwa keunggulan spiritual dan sosial hanya dapat dipertahankan melalui persatuan dan ketundukan kepada wahyu Allah. Hal ini relevan bagi umat Islam dalam menghadapi tantangan modern. Pandangan ulama Islam dan ilmuwan Muslim terhadap suku Lewi di era modern berkisar pada analisis sejarah, tafsir agama, dan relevansi kontemporer. Secara umum, mereka menyoroti bahwa suku Lewi yang dahulu memiliki peran penting dalam keimaman Bani Israel telah kehilangan status spiritual mereka karena penyimpangan dari ajaran Allah. Bagi umat Islam, kisah suku Lewi menjadi pelajaran penting tentang amanah agama, tanggung jawab kepemimpinan, dan pentingnya menjaga persatuan dan ketaatan kepada Allah.